Kondisi saat ini di sana memang sangat memprihatinkan. Karena di sana sebagian besar dari golongan manusia banyak yang dibutakan oleh harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bisa berjumpa kembali dengan kami dari Bunda Santri Matoh di channel YouTube Santri Matoh. Alhamdulillah kita bisa terus eksis dalam membuat konten atau video-video terbaru untuk memberikan hiburan untuk panjenengan semuanya. Ya, semoga bisa diambil dari sisi positifnya saja ya setiap video yang kami tampilkan di layar HP panjenengan semuanya. Nah, ini seperti biasa kita akan membuat konten atau video tentang mediumisasi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang banyak sekali ya berseliweran, baik di website, mungkin di berbagai platform media sosial, bahwasanya tentang keadaan atau kondisi dari Jakarta yang semakin hari semakin tahun itu kondisi tanahnya itu semakin menurun dan permukaan air itu semakin meninggi. Nah, artinya banyak sekali prediksi-prediksi ke depan ya bahwasanya Jakarta ini akan tenggelam. Ini bisa dilihat nih, ada curah hujan yang tinggi untuk beberapa jam atau beberapa hari saja. Jakarta itu mudah sekali tergenang oleh air yang debitnya sangat tinggi sampai menjadi banjir yang besar yang ada di sana. Nah, ini dari pemerintah kota juga sudah melakukan berbagai hal untuk agar Jakarta ini terselamatkan lah dari banjir atau bencana-bencana seperti itu. Nah, tapi berbagai mungkin yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga belum membuahkan hasil sama sekali. Nah, ini kemudian Jakarta itu juga diklaim bahwasanya menjadi kota yang paling cepat tenggelam di dunia. Nah, ini saya membaca ini di website seperti itu dikatakannya. Jadi saya juga ingin mengetahui lebih jelas bagaimana tentang Jakarta ini sendiri kedepannya seperti apa, mungkin kondisi sekarang di Jakarta seperti apa, mungkin dari faktor manusianya dia menyebabkan Jakarta itu banyak sekali mungkin bencana-bencana alam yang terjadi yang ada di sana. Kemudian yang saya baca juga ini mungkin ya dari perubahan iklim kemudian menyebabkan es juga di wilayah kutub dunia itu mencair sehingga mengakibatkan peningkatan volume air laut di lautan dunia. Ini juga yang mengakibatkan bagaimana debit air yang semakin tinggi yang ada di laut ya. Banyak sekali es-es yang ada di berbagai kutub yang ada di dunia itu mungkin meleleh. Mungkin bukan hanya tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga sudah beredar rumor seperti itu. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini tentang kondisi Jakarta itu bagaimana, benarkah mungkin di kemudian hari atau di kemudian tahun kondisi Jakarta ini apakah semakin membaik atau mungkin semakin memburuk. Ya, mungkin dari informasi gaib ini bisa memberikan informasi, bisa menjadikan pengingat buat kita semuanya agar bisa menyelamatkan bersama untuk kota Jakarta ya. Ini yang sekarang masih menjadi ibu kota yang ada di negeri ini. Nah, ini saya masih bersama dengan Mas Aldi. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam tubuh Mas Aldi ini, nanti kita akan ajak komunikasi ya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu tubuhnya Mas Aldi biar tidak ada penyusup. Saya minta gaib terbatin mau penyusup dari tubuhnya ya sudah menyusup dan berusaha untuk menguasai jasadnya Mas Aldi dan mengaku-ngaku sebagai gaib yang saya tarik itu semuanya saya keluar semuanya Allah. Nah, ini langsung saja kita tarik ya. Saya juga sudah sangat penasaran sekali.
saya tarik itu goib terkuat yang ada di kota Jakarta tuh, di Indonesia ini. Goib terkuat tuh yang menjadi jaga terkuat yang ada di kota Jakarta, yang paling tua dan yang paling kuat, yang mengetahui tentang sisi goib dari kota Jakarta itu sendiri. Dan yang paling mengetahui kabar dari langit tentang keadaan Nusantara maupun dari kota Jakarta. Saya minta untuk hadir ke tempat ini dan masuk ke dalam tubuhnya Mas Aldi dan berkomunikasi dengan kami. Saya izinkan untuk masuk ke masa Salam. Sinkronkan dengan jasad ini, pita suaranya juga dibuka, bisa bicara dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf ini ya, kami perkenalkan, kami dari tim Santri Matoh. Mohon maaf ini mungkin tadi mengganggu tugasnya. Ini kalau boleh tahu nih yang masuk dari golongan apa? Dari golongan jin. Nah ini tadi saya memanggil goib terkuat yang mengetahui mungkin kabar-kabar dari langit tentang kondisi Nusantara maupun terutama yang saya tarik dari kota Jakarta. Apa benar? Alhamdulillah. Ini mohon maaf, ini berarti sudah muslim? Sudah. Alhamdulillah. Nah ini kan mungkin banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda nih ya, tentang mengenai kota yang menjadi tempat tinggal Anda di sana, atau menjadi kerajaan gaib Anda di sana. Ini mungkin kalau boleh tahu untuk kondisi Jakarta untuk saat ini bagaimana? Mungkin dari manusianya, dari alamnya juga, mungkin dari perilakunya, bagaimana mungkin? Untuk apa kamu tanya seperti itu? Nah ini soalnya kan banyak sekali yang mengatakan bahwasanya Jakarta ini semakin hari semakin tahun kondisi tanahnya semakin turun, debit air di sana di lautan sekitar juga semakin naik, yang menyebabkan mungkin nanti di kemudian hari itu Jakarta bisa tenggelam. Kemudian banjir juga sangat mudah masuk ke sana. Mungkin apa yang kondisi saat ini di sana memang sangat memprihatinkan. Karena di sana sebagian besar dari golongan manusia banyak yang dibutakan oleh harta. Jakarta menjadi ibu kota Nusantara ini, menjadi tempat utama dan berbagai macam dari golongan kalian berbondong-bondong ke sana dengan tujuan mencari harta. Untuk kehidupan dari warga sekitar di Jakarta kan sekarang kan juga agak bebas nih, banyak sekali lah. Mungkin dari kalian sendiri juga mengetahui akan itu. Kota yang metropolitan, kota besar, dan pastinya kota-kota yang memiliki berbagai macam kekayaan, di mana di sana juga
sebagai macam dosa-dosa manusia ada. Berarti intinya itu juga menjadi pendorong lah ya, bukan intinya bukan faktor utama terjadinya. Ini kan memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nya. Itu adalah sebagian dari apa yang saat ini terjadi di Jakarta. Yang menjadi faktor utamanya adalah di mana di dalam bumi ini yang semakin hari semakin panas, sehingga menyebabkan debit air yang ada di laut menjadi tinggi, meluap lah ya. Iya, bongkahan-bongkahan es yang ada di belahan bumi utara mencair sehingga menjadikan air laut naik ke daratan. Baik, mungkin ya kalau kita melihatnya dari sisi ilmiahnya kan, mungkin dari perubahan iklim yang sangat ekstrim juga yang menyebabkan bongkahan es itu jadi meleleh ya. Mungkin dari informasi yang bisa disampaikan lah, yang bisa menyebabkan mungkin menjadi faktor pendorong akibat kok bisa menjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim, sangat panas sekali. Semua itu berhubungan dengan manusia. Apa di mungkin Jakarta banyak manusia yang menyebabkan kerusakan alam, dan manusia-manusia yang tidak memiliki iman, mereka terbutakan oleh harta duniawi, sehingga lalai dengan kewajiban-kewajiban mereka. Itu juga menjadi faktor pendorong dari bencana yang timbul. Nah, ini mungkin kan kalau harta duniawi ya mungkin kan bentuk ikhtiar dari manusia. Mungkin kalau bisa lebih jelas mungkin bagaimana sih, apakah bentuk manusianya itu yang menghalalkan segala cara, atau mungkin uang-uang haram yang bertebaran di sana? Riba yang sangat besar merajalela di Jakarta. Oh, intinya itu berarti riba itu ya? Ya. Kalau mungkin uang-uang haram juga banyak. Ya, mungkin kami tidak mengatakan siapa mereka dan sebagainya. Mungkin ada oknum lah ya, yang tokoh yang berpengaruh di negeri ini, karena pusat dari pemerintahan di negara ini ada di Jakarta. Dan dosa yang paling besar dilakukan mengenai uang rakyat yang dimakan oleh para pejabat yang tidak memiliki hati nurani, juga bertempat di sana. Iya, benar-benar. Itu nanti akan menjadi pelebur bagi mereka. Laut yang semakin hari semakin tinggi akan menggenangi seluruh kota Jakarta. Nah, ini dari tadi kan yang Anda sampaikan tuh bahwasanya di sana itu lebih banyak ke condongnya harta ya. Ya. Mungkin saya juga tadi berpikirnya kemaksiatan juga. Tapi artinya kalau orang-orang yang mungkin melakukan mungkin harta ya, kelalaian harta mungkin dari uang riba atau mungkin uang haram, itu memang balanya itu atau asapnya itu banjir ya, air bah gitu ya. Nah, tapi kan kalau tingkat kemaksiatan di sana juga tinggi, terbukti ya, bukan saya bicara itu, terbukti kan kalau di Jawa Barat itu tingkat HIV juga tinggi. Ya. Itu
apakah ada mungkin faktor lain yang mengakibatkan balak-balak di sana? Ya, bencana yang nantinya akan timbul mengenai dosa-dosa yang pernah dibuat manusia akan semakin besar. Apa sampai mengakibatkan panas yang sangat terik ekstrim seperti ini? Iya. Efek dari kemaksiatan perzinahan ya? Benar. Seperti yang Anda katakan tadi, bahkan sampai kutub apa di belahan dunia manapun lah, kutub es sampai mencair juga itu memang karena itu ya. Ya untuk ini. Ya ini kalau boleh tahu lah, mohon maaf nih, untuk kabar dari langit sendiri mengenai mungkin saya ingin berbicara tentang kota Nusantara ini lah, ini kedepannya bagaimana? Sebentar lagi akan terjadi fenomena yang dimana gerhana akan timbul, dan itu akan menjadi suatu bala yang sangat besar. Seimbangan alam ini sudah mulai tidak stabil. Laut Utara sudah memberikan kode ganasannya mulai, gelombangnya sudah siap menerpa daratan. Dan isi perut bumi sudah mulai siap untuk dikeluarkan. Sama seperti bangunan-bangunan besar yang nantinya tidak bisa menahan guncangan-guncangan dari perut bumi. Semua akan timbul, dan di tahun ini menjadi tahun di mana gonjang-ganjing Nusantara ini akan timbul, dan di seluruh belahan dunia akan terjadi fenomena yang sebelumnya belum pernah terjadi. Ya, ya, Rabbi. Berarti katanya sudah dekat sekali ya dengan hal-hal seperti itu. Ya, Itu mungkin menjadi mungkin bala atau mungkin menjadi pengingat. sudah sering mengingatkan, Iya. dan sudah sering diingatkan, tapi masih saja lalai. Ya. Jangan heran kalau itu sudah menjadi azab. Maka yang bekerja adalah dari golongan cahaya. Mereka nanti akan diturunkan untuk meluluhlantakan kaum manusia yang lalai. Nah ini kalau dari golongan saya sendiri, kalau melaksanakan tugas untuk penghancuran atau balas sendiri itu mereka tidak punya mungkin kasihan atau beri kemanusiaan gitu ya? Sudah tidak. Dan bencana itu yang dibawa oleh golongan cahaya menjadi bencana yang sangat besar, menjadi puncaknya dan mungkin, tidak bisa diprediksi oleh kaum manusia kapan datangnya. Bahkan alat-alat canggih pun tidak bisa mendeteksi itu semuanya. Yang menjadi pengingat dan tolak ukurnya adalah iman. Nah, artinya kembali lagi ke manusianya juga ya. Ya, Ya, ini kalau dari apa yang Anda sampaikan mungkin ya sangat
mengerikan sekali apa ya, mungkin kita bagi kita yang mendengarkan ya, tapi mungkin suka kita semuanya saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lah buat kita semuanya di sini maupun dari penonton yang ada di rumah, mungkin bisa menjadi pengingat lah buat kita semuanya. Dari rentetan bencana yang terjadi di Nusantara ini, kita bisa ingat betapa kecilnya, betapa tidak berdayanya kita akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Semua menjadi pengingat untuk kami dan kalian semua bahwa bencana yang nantinya akan timbul di tahun-tahun ini semua ada kaitannya dengan akhir zaman. Semua berhubungan lah intinya ya. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sangat bermanfaat sekali untuk apa yang Anda sampaikan untuk pada malam hari ini. Ini terima kasih ada mau untuk berkesempatan datang ke tempat ini ya. Ini mohon maaf tadi menunggu tugasnya juga ya. Tidak apa-apa ya. Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Saya juga berterima kasih karena saya bisa menyampaikan kepada kalian semuanya. Iya. Tapi kami juga banyak terima kasih karena sudah banyak diingatkan pada malam hari ini. Ya. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali, bisa berkomunikasi kembali. Ya. Ini mungkin juga sudah terlalu lama ini. Anda mungkin meninggalkan tugasnya. Nah, ini mungkin bisa kembali lagi melaksanakan atau melanjutkan tugas-tugasnya lagi di kota Jakarta ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini masih bisa berjalan dengan lancar. Ini tadi apa yang disampaikan oleh Goib tadi yang masuk dalam Mas Aldi sangat bermanfaat sekali. Artinya pandai-pandainya kita yang melihat yang ada di layar kaca HP itu bagaimana untuk mengambil sebanyak-banyaknya pelajaran-pelajaran atau mungkin sisi positif dari setiap apa yang disampaikan. Ya, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, menjadi pengingat juga bahwasanya kita sebagai manusia tuh hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam itu semuanya harus seimbang, harus baik, agar ya kita semuanya bisa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Nah, ini semoga ya melihat kondisi Nusantara maupun dunia maupun alam yang semakin tidak stabil, perubahan iklim juga yang semakin ekstrim ya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diperkuat imannya di akhir zaman ini. Semoga kita bisa menjadi apa ya, bisa kuat lah imannya, karena memang di akhir zaman ini imannya sedikit terguncang-gancing. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata dari kami ya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.